Marketeers, jumpa lagi dengan saya Delia Amanda dalam Marketeers in 20 Minutes. Bertepatan dengan Hari UMKM Nasional 2021, Gojek bersama Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah atau Kemenkop UKM menggelar pelatihan digital untuk ribuan mitra UMKM binaan Kemenkop UKM. Pelatihan ini merupakan bagian dari rangkaian spesial inisiatif edukasi Gojek bertajuk UMKM Bangkit Bersama Gojek. Menurut data dari Kemenkop, kontribusi UMKM pada tahun 2020 telah mencapai 61,07% terhadap PDB nasional. Hal ini menjadi pilar utama ekonomi nasional sehingga penting untuk dapat terus bertahan di masa pandemi sebagai kunci dalam percepatan pemulihan ekonomi. Sekitar 64,2 juta UMKM di Indonesia, baru 19% yang sudah bergabung di ekosistem digital. Maka dari itu, Gojek percaya akses untuk adopsi digital oleh UMKM menjadi salah satu pendekatan utama untuk mendukung UMKM bisa bangkit dengan memanfaatkan teknologi digital. Bagaimana selengkapnya program Bangkit Bersama Gojek ini? Kita simak pemaparan Bayu Ramadan, Group Head of Merchant Marketing Gojek berikut ini. Selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merupakan kehormatan bagi saya untuk hadir dan berkontribusi pada kolaborasi antara Kemenkop dan UKM beserta Gojek yang hari ini bertajuk UMKM Bangkit Bersama Gojek yang bertepatan juga dengan peringatan Hari UMKM Nasional. Nah, pertama saya ingin ucapkan terima kasih kepada Bapak Teten Mas Duki atas dukungan dan semangatnya dalam berkolaborasi untuk UMKM agar terus bangkit bersama Gojek dan Kemenkop dan UKM tentunya. Terima kasih juga saya ucapkan kepada Bapak Edi Satria selaku Deputi Bidang Usaha Mikro, Ibu Alfrida selaku Sekretaris Deputi Bidang Usaha Mikro, Bapak Sutarmo selaku Asisten Deputi Pengembangan Rantai Pasok Usaha Mikro, dan juga Bapak Rahmadi selaku Asisten Deputi Perlindungan dan Kemudahan Usaha Mikro. Kemudian juga saya ucapkan terima kasih kepada Mbak Anita Sukarman sebagai perwakilan dari manajemen Gojek yang sudah membuka acara hari ini, dan juga Bapak Ibu Mitra Usaha peserta program pelatihan, dan juga rekan-rekan media yang saya hormati. Berikut juga para jajaran dari Kemenkop dan UKM dan juga rekan-rekan saya di Gojek. Boleh lanjut ke slide berikutnya? Ya, mungkin kita bisa zoom in dulu. Sebenarnya apa sih yang spesial dari hari ini dan kenapa kita perlu merayakannya gitu ya. Kalau menurut riset yang kami lakukan, tanggal 12 Agustus itu dipilih menjadi Hari UMKM Nasional karena bertepatan dengan hari lahirnya Bapak Koperasi Indonesia, Bung Hatta, yang lahir pada tanggal 12 Agustus 1902. Nah, penetapan Hari UMKM Nasional di tanggal ini dibentuk untuk menghargai Bung Hatta sebagai tokoh yang pertama kali menjadi peletak dasar ekonomi kerakyatan Indonesia. Nah, sebenarnya kenapa kita harus memperingati Hari UMKM Nasional gitu ya, dan juga menghargai para pelaku UMKM, Bapak Ibu sekalian yang hadir hari ini yang akan mengikuti pelatihan sebagai penerus dari semangat ekonomi dan kerakyatan Indonesia yang sedang berjuang untuk bangkit di tengah pandemi COVID-19 ini. Seperti kita ketahui bersama bahwa menurut data dari Kemenkop dan UMKM sendiri memiliki pangsa pasar sekitar 99,9% atau sejumlah 64,2 juta unit dari total keseluruhan pelaku usaha di Indonesia. Sementara usaha besar atau enterprise itu hanya memiliki jumlah sekitar 0,01% atau 5.400 unit. Berarti dari segi jumlah saja sebenarnya kontribusi UMKM sangat besar gitu ya. Kemudian dari segi kontribusi UMKM terhadap PDB nasional tercatat sekitar 61,07% di tahun lalu, tahun 2020. Target tahun 2021 kontribusi UMKM sendiri ditargetkan mencapai 62,4%, dan juga target dari tahun 2024 ada sekitar 65% yang kita ingin sama-sama bantu sebagai ekosistem pendukung UMKM bersama dengan Kemenkop dan UKM. Nah, apabila manajemen dari UMKM sendiri di Indonesia ini terus dilakukan dengan baik, tentunya UMKM diproyeksikan akan terus dapat menyerap lebih dari 97% tenaga kerja yang berujung untuk menyejahterakan masyarakat Indonesia. Nah, sejak awal didirikan sebenarnya
mendukung pertumbuhan UMKM itu merupakan DNA dari Gojek. Hingga saat ini Gojek terus konsisten bergotong royong dan mendukung dan memberdayakan UMKM melalui sederet inovasi teknologi dan juga yang non-teknologi. Kami sangat bersyukur di masa pandemi ini kami semakin konsisten dalam mendukung dan merespon kebutuhan UMKM, sehingga di masa pandemi Gojek bisa tetap melanjutkan kontribusinya pada pemulihan ekonomi nasional. Slide berikutnya. Nah, akan tetapi pandemi COVID-19 ini membawa tantangan besar terutama pada UMKM sendiri sebagai backbone dari ekonomi nasional. Pertama, salah satu sektor UMKM yang terdampak pandemi paling besar itu adalah sektor kuliner. Ya, ini sekitar hampir 36% menurut data dari Kemenkop dan UMKM tahun 2020. Kemudian pandemi juga masih berlangsung, udah memasuki tahun kedua, dan PPKM darurat yang diberlakukan di Jawa dan Bali dan juga kota-kota lainnya di Indonesia untuk menjaga keselamatan kita bersama tidak dapat dipungkiri mengakibatkan tergerusnya pendapatan UMKM. Nah, agar UMKM dapat bertahan, sebenarnya digitalisasi adalah kunci yang penting supaya transaksi antara konsumen dan juga pelaku UMKM dapat terus terjadi walaupun di tengah-tengah PPKM dan juga pandemi yang berkepanjangan. Namun dari sekitar 64,2 juta UMKM di Indonesia, ternyata baru 19% yang sudah bergabung di ekosistem digital atau digital literacy gitu ya. Untuk membantu percepatan di sektor UMKM ini, di Gojek kami percaya akses untuk adopsi digital oleh UMKM menjadi salah satu pendekatan utama untuk dapat mendukung supaya UMKM bisa terus bangkit bersama dengan Gojek, bersama dengan Kemenkop dan UMKM. Serta tidak hanya inovasi yang sifatnya teknologi juga, tapi juga ada inovasi non-teknologi untuk dilakukannya upaya pelatihan dan juga pendampingan supaya para pelaku UMKM juga bisa memaksimalkan inovasi-inovasi teknologi yang dihadirkan oleh Gojek terutama. Hal ini sejalan dengan target Kemenkop dan UMKM untuk digitalisasi sekitar 30 juta UMKM di tahun 2024. Slide berikutnya. Untuk itu, Gojek hadir untuk mendukung UMKM supaya dapat terus bangkit bersama dengan ekosistem kami, di mana upaya-upaya yang Gojek lakukan adalah upaya yang tidak hanya mencakup solusi teknologi berupa produk-produk yang Gojek miliki, tetapi juga upaya yang sifatnya non-teknologi untuk meningkatkan kapasitas dari pelaku UMKM sendiri, supaya bisa terus tidak hanya bertahan, tapi terus berkembang dan naik kelas selama pandemi dan bahkan seterusnya. Berikutnya. Oke, mungkin saya sambil nunggu screen-nya di project lagi, saya bisa lanjutkan juga. Ekosistem Gojek sendiri sekarang meliputi banyak sekali produk-produk yang berupa solusi teknologi. Mungkin kalau Bapak Ibu sekalian lebih banyak mengenal Gojek dengan untuk ekosistem merchandise tuh mungkin yang paling terkenal tuh GoFood gitu ya. Tapi sebenarnya di dalam beberapa tahun terakhir Gojek telah berkembang menjadi super ekosistem untuk merchant, di mana di dalam ekosistem merchant Gojek sendiri, ekosistem mitra usaha Gojek sendiri itu tidak hanya GoFood. Jadi kami memiliki berbagai macam solusi teknologi yang dapat digunakan oleh para pelaku UMKM tergantung dengan kebutuhannya. Yang pertama mungkin untuk akses pasar baru dan juga perluas jaringan, tentunya ada GoFood dan juga tahun lalu kami meluncurkan GoStore untuk para pelaku retail terutama, sementara GoFood kan untuk para pelaku usaha kuliner. Kami juga memiliki solusi lain bernama GoShop untuk supply chain bagi para pelaku UMKM. Kemudian untuk laporan penjualan yang lebih efektif, kami memiliki solusi berupa GoBiz dan juga Moka yang merupakan sistem pencatatan end-to-end agar para pelaku UMKM dapat merecap dan juga mempelajari kebiasaan konsumennya sehingga dapat mengambil keputusan lebih cepat dan lebih akurat gitu. GoBiz juga merupakan ekosistem untuk para pelaku UMKM menerima orderan dari GoFood gitu. Kemudian untuk online seller atau pelaku usaha online, kami juga memiliki Selly yang merupakan Magic Keyboard dan juga Mitrans Payment Gateway agar para pelaku UMKM dapat ikut dalam gerakan inklusi digital payment gitu. Kemudian untuk kemudahan dan efisiensi operasional, kami memiliki GoFresh untuk bahan baku makanan-makanan yang sifatnya fresh bagi para pelaku UMKM GoFood.
dan juga GoSend dan GoBox sebagai solusi operasional logistik. Dan terakhir, kami juga memiliki solusi untuk memperluas kesempatan dengan pembayaran non-tunai berupa Mitrans, GoBiz, GoPay, Seli, dan juga Moka. Slide berikutnya. Untuk mendukung digitalisasi bagi berbagai macam usaha, terutama dalam memudahkan operasional bisnis sehari-hari, kami memiliki mungkin yang beberapa teman-teman media udah sempat mendengar sebagian dari produk ini. Saya akan bantu menjelaskan sedikit secara singkat dari beberapa brand yang saya sebutkan barusan yang ada di bawah ekosistem mitra usaha Gojek. Yang pertama ada GoBiz. GoBiz merupakan super app untuk membantu pemilik usaha mengelola usahanya dalam satu genggaman, dan GoBiz sendiri telah mendukung lebih dari 500.000 mitra usaha untuk menjangkau jutaan pengguna aplikasi Gojek secara online dari consumer side. Kemudian ada Moka yang merupakan multi-platform berbasis cloud atau komputasi awan yang membantu UMKM untuk berkembang supaya semakin terdepan. Dan menurut data yang kami punya, pengusaha yang secara aktif memeriksa dashboard-nya melalui Moka selama 6 bulan dilaporkan mengalami peningkatan pendapatan sampai dengan 52%. Kemudian ada juga Seli yang merupakan keyboard ajaib untuk membantu online seller menjawab orderan yang masuk lewat WhatsApp gitu kan. Biasanya orderannya pertanyaan-pertanyaan yang masuk dari konsumen sifatnya repetitif sehingga akan lumayan painful kalau dilakukan secara manual. Seli merupakan solusi untuk menjawab itu, di mana di tahun 2020 Seli sudah dipercaya lebih dari 700.000 merchant online di Indonesia. Slide berikutnya, untuk membantu dalam inklusi pembayaran, Cashless Society yang merupakan juga program dari pemerintah, kami memiliki solusi berupa Mitrans yang merupakan payment gateway. Mungkin Bapak Ibu sekalian cukup familiar dengan payment gateway, di mana biasanya menggunakan payment gateway itu perusahaan-perusahaan besar. Nah, untuk UMKM sebenarnya Mitrans juga bisa digunakan karena ada payment link di dalamnya, di mana jika register dan juga onboard ke dalam ekosistem Mitrans, para pelaku UMKM bisa menggunakan link ini yang tinggal di-share di WhatsApp, di email, atau di SMS, supaya konsumennya bisa bertransaksi dengan lebih dari 20 metode pembayaran. Jadi nggak cuma bank transfer gitu ya, atau cash, tapi bisa juga menerima metode pembayaran seperti credit card, dan juga online payment seperti GoPay. Nah, untuk toko-toko yang sifatnya fisik atau offline, kami juga memiliki solusi berupa GoPay dan juga Kris yang terintegrasi di dalam produk kami yang bernama GoBiz Plus. Jadi untuk para pelaku UMKM yang masih beroperasi di tengah PPKM ini kan tentunya masih juga harus menerima transaksi dari driver gitu kan, dari driver Gojek. Nah, solusi-solusi yang sifatnya offline di toko fisik juga kami miliki, di mana untuk transaksi seperti itu bisa langsung menerima orderan online dari GoPay-nya, tetapi kadang-kadang mungkin ada pelanggan yang masih datang untuk pick up langsung di store, mereka ingin bayar pakai credit card atau debit card. Sekarang para pelaku UMKM yang ada nggak mesti di mall atau di ruko juga bisa menerima pembayaran tersebut lewat solusi teknologi yang kami punya di dalam opsi pembayaran tersebut. Slide berikutnya. Nah, selain solusi-solusi yang sifatnya menitik beratkan terhadap teknologi, kami juga memiliki solusi yang berbasis non-teknologi. Nah, untuk itu Gojek mendukung UMKM supaya bisa bangkit bersama melalui pelatihan dan peningkatan kapasitas melalui suatu program yang bernama Kamus, atau Akademi Mitra Usaha oleh Gojek. Di mana di dalam Kamus sendiri terpecah menjadi 2 program. Yang pertama adalah program yang bernama Kelas, yang kami kategorikan sebagai kelas. Kelas ini merupakan program yang terbuka untuk siapapun. Jadi semua para pelaku UMKM boleh ikut tergantung dari kebutuhannya sendiri. Di bawah kelas ini kami memiliki program A Cup of Mocha untuk kebutuhan yang sifatnya POS, Point of Sale, aplikasi pencatatan transaksi, dan juga GoStore berupa online katalog seperti mini website buat para pelaku UMKM, bisa ikut langsung ke Cup of Mocha. Dan juga ada juga Bincang Bisnis by GoBiz. Bincang Bisnis by GoBiz ini khusus untuk sarana belajar bagi bisnis mikro, terutama yang ingin menerima transaksi melalui GoFood, karena GoFood sendiri ada di dalam GoBiz.
Kemudian ada juga temu mitrans yang lebih banyak untuk para pelaku UMKM yang sifatnya online. Jadi untuk solusi yang payment gateway atau payment link tadi bisa banyak belajar dan bertanya melalui kelas temu mitrans tersebut. Selain itu kami juga memiliki komunitas atau suatu program khusus untuk para pelaku UMKM yang sudah terdaftar di dalam ekosistem Gojek. Nah, untuk saat ini kami memiliki komunitas partner GoFood yang saat ini sudah menjadi komunitas mitra usaha kuliner terbesar di Indonesia dengan anggota lebih dari 99.000 yang aktif gitu. Jadi para pelaku UMKM di sini juga Bapak Ibu sekalian, kami sangat dengan senang hati menerima dan juga menyambut Bapak Ibu untuk bergabung di either kelas kami jika belum terdaftar di dalam ekosistem Gojek. Di sana kita bisa banyak ngobrol dan membahas solusi-solusi yang relevan untuk pelaku UMKM. Dan juga jika sudah terdaftar, terutama di GoFood, sangat bisa banget untuk daftar ke komunitas partner GoFood. Gitu. Slide berikutnya. Nah, selain menggunakan solusi yang berbasis non-teknologi, kami juga percaya bahwa di tengah masa pandemi seperti ini, tidak ada yang benar-benar bisa jalan dengan berhasil kalau masih sendiri-sendiri. Untuk itu kami percaya lewat kerjasama strategis, kami dapat saling memaksimalkan impact yang dapat diberikan dari berbagai macam stakeholders yang bekerja sama dengan kami. Dari sisi government sampai dengan private sector, digunakan oleh kami gunakan kesempatan tersebut untuk memaksimalkan program kampus yang ada di slide sebelumnya, di mana spesial dengan Kemenkop dan UMKM sendiri, kami baru saja menandatangani sinergi Gojek dengan Kemenkop, yaitu untuk program khusus dalam memudahkan mitra usaha binaan Kemenkop UKM agar dapat onboarding langsung ke dalam usaha mikro ke dalam ekosistem digital Gojek yang kami punya. Kemudian kami juga bekerja sama dengan Google, sesama pemain private sector, untuk menyediakan ekosistem pembelajaran berbasis digitalisasi, di mana program kami dengan Grow with Google total sudah ada 9 seri di tahun ini. Dan kami juga bekerja sama dengan PISA sebagai salah satu pemain global juga untuk menghadirkan e-learning gratis tentang bisnis melalui modul yang interaktif, yang sampai saat ini sudah menyentuh merchant yang berpartisipasi sekitar 900.000 pelaku usaha. Slide berikutnya. Nah, untuk spesial untuk memperingati Hari UMKM Nasional tahun ini, kami juga mengadakan berbagai macam acara rangkaian spesial Akademi Mitra Usaha Gojek atau Kamus, yang semuanya di bawah tajuk edisi Hari UMKM Nasional. Di mana untuk seri tahun ini kami mengadakan 7 seri yang berbeda, yang ada di slide ini hanya 4 kebetulan. Yang pertama ada Temu Mitran khusus untuk online seller tadi, dengan topik menangkan persaingan pasar online agar bisnis dapat berkembang. Bisa daftar langsung di situ bila Bapak Ibu tertarik untuk join. Ada juga Cup of Mocha, kolaborasi dan inovasi kunci UMKM untuk naik kelas. Kemudian ada Bincang Bisnis by Gobis, berupa kiat-kiat promosi kreatif agar bisnis laris manis, dan Ghoststore dan Sally dengan topik kupas tuntas rahasia konten viral di serbu pelanggan. Nah, selain itu juga ada 3 topik lain yang merupakan seri khusus untuk para pelaku UMKM yang sudah tergabung dalam ekosistem Gojek. Nah, sebenarnya apa saja yang akan didapatkan oleh para pelaku UMKM melalui program-program seperti ini? Yang pertama pastinya berbagai macam topik relevan yang dikemas dalam format webinar dan workshop dengan mengundang figur-figur papan atas, seperti misalnya sesama pelaku UMKM yang sudah namanya sudah sangat kedengaran di mana-mana gitu ya. Jadi biasanya pelaku UMKM ini sangat senang juga untuk berbagi ilmu dan juga saling bantu satu sama lain supaya semakin banyak lagi pelaku UMKM yang makin bangkit dan juga makin maju. Kemudian juga platform-platform ini juga bisa digunakan sebagai wadah untuk memperluas networking agar dapat saling belajar dan saling support, agar sesama business owner lewat background yang berbeda ini bisa saling memperkaya satu sama lain. Nggak sedikit juga case-case di mana para pelaku UMKM kenalnya melalui program-program kamus, mereka bisa bikin bisnis baru lagi dengan partner yang baru karena kenalnya di sini. Kemudian juga ada akses ke free ebook dan juga e-magazine yang berisi berbagai macam topik bisnis dan juga data yang insightful yang sudah disajikan dalam format
daging semua supaya pelaku UMKM bisa terus belajar di mana saja dan kapan saja. Berikutnya. Nah, untuk melengkapi presentasi saya hari ini, Bapak Ibu sekalian bisa mengunjungi bit.ly/kamus Gojek, di mana di dalamnya ada berbagai macam rangkaian jadwal webinar yang tadi untuk mempermudah Bapak Ibu sekalian untuk mendaftar ke workshopnya dan juga mendownload modul edukasi gratis semua langsung di dalam satu landing page tersebut. Di situ nanti ada jadwal-jadwal berikutnya untuk Akom, Temu Mitras, dan juga Bincang Bisnis, dan juga berbagai macam produk lain yang ada di bawah Kamus. Dan jangan lupa juga untuk memfollow Instagram dari Kamus, yaitu Mitra Usaha Gojek di Instagram. Link untuk memfollow tersebut juga ada di dalam landing page ini. Kurang lebih itu saja yang dapat saya sampaikan di sesi hari ini. Terima kasih atas kesempatannya, Bapak Ibu sekalian. Sekali lagi saya ucapkan selamat Hari UMKM Nasional semua. Semoga kita dapat terus bangkit bersama dengan Gojek dan juga Kemenkop UKM. Terima kasih. Saya kembalikan ke Mbak Rosel. Sari Ayu Putih Langsat Facial Foam membersihkan dan membantu mengangkat sel kulit mati secara optimal. Sari Ayu Marta Tilaar. Sari Ayu Putih Langsat Facial Foam membersihkan dan membantu mengangkat sel kulit mati secara optimal. Sari Ayu Marta Tilaar. Marketeers dengan mengadakan Bangkit Bersama Gojek, Gojek bersama Kemenkop UKM terus berusaha membantu UMKM sebagai ekosistem pendukung mereka. Apabila manajemen dari UMKM terus dilakukan dengan baik, UMKM diharapkan akan menyerap lebih dari 97% tenaga kerja yang berujung mensejahterakan masyarakat Indonesia. Bagaimana menurut Anda? Saya Delia Amanda pamit undur diri, sampai bertemu di episode selanjutnya.